warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemateri ingin membacakan materi membahas tentang pernikahan dalam Islam. 1. Pengertian dan hukum nikah. A. Pengertian nikah. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. B. Hukum pernikahan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma talaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Dan artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kaum mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu 1. Mubah, 2. Sunnah, 3. Wajib, 4. Makruh, 5. Haram. 2. Persiapan pelaksanaan pernikahan. A. Meminang atau khutbah. 1. Cara mengajukan pinangan. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada janda yang masih berada di dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sendirian. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235. 2. Perempuan yang boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan disatu sebagai istri orang, perempuan yang tidak dalam masa iddah, dan perempuan yang belum dipinang orang lain. B. Melihat calon istri atau suami. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. C. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Yang ketiga, mahram atau perempuan yang haram dinikahi. A. Sebab haram dinikah untuk selamanya. 1. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab mereka adalah ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya, anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah, anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah, saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawah, bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya, bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya, anak perempuan saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya. 2. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah. Mereka adalah A. Istri ayah dari dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. B. Ibu istri atau ibu mertua dan nenek ibu istri. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena susuan, ialah ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, para bibi dari jalur ayah, para bibi dari jalur ibu, anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuannya saudara perempuan. 4. Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an. Li'an adalah persaksian seorang suami sebagai berikut: aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran takwaanku bahwa istriku telah berzina. Persaksian diulang hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini. Nah, di situ
bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina dikenai salah satu dari dua konsekuensi. Pertama, didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua, li'an yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukum dera. Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukum dera, akan tetapi efek diakibatkan dari li'an tersebut ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya. B. Sebab haram dinikahi sementara. 1. Pertalian nikah. Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah pertalian nikah 1. Yang kedua, talak bain kubra, cerai 3. Yang ketiga, memadu dua orang perempuan bersaudara. Yang keempat, berpoligami lebih dari 4. 5. Perbedaan agama. Prinsip kafaah dalam pernikahan. A. Pengertian kafaah ialah artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. B. Hukum kafaah. Kafaah adalah hak perempuan dari walinya jika perempuan rela menikah dengan laki-laki yang tidak sepupu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh atau batal. Lanjut ke syarat dan rukun nikah. A. Pengertian. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. B. Syarat dan rukun nikah. Akan dibacakan oleh teman saya. B. Syarat dan rukun nikah. 1. Calon suami. Syaratnya beragama Islam, ia benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena dasar paksaan. Dan yang keempat, tidak beristri 4 jika seorang laki-laki bercerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang bercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Yang terakhir, tidak sedang berihram haji atau umrah. Yang kedua, calon istri. Syaratnya beragama Islam, benar-benar seorang perempuan mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mu'taddah, wanita yang sedang dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina, yang atas kemampuan sendiri. Yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat wali: laki-laki, beragama Islam, balik, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Syarat 2 orang saksi: 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, berakal, merdeka, dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah, hadir dalam ijab qabul. 5. Ijab qabul syaratnya menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. 2. Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. 3. Antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. 4. Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. 6.
Keenam, wali dan saksi. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat tertentu. Wali nikah pengertiannya, seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kedudukan wali, sabda Rasulullah yang artinya, janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Riwayat hadis Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Syarat-syarat wali: 1. Merdeka, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Islam. Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tidak ada permusuhan antara wali musbir dengan anak gadis tersebut. 2. Sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. 3. Calon suami itu mampu membayar mas kawin. 4. Calon suami tidak cacat dan membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya. D. Macam-macam ikatan wali. Wali nikah terbagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberikan hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Berikut urutan wali nasab dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah. 1. Ayah, 2. Kakek dari pihak bapak, terus ke atas saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman saudara bapak sekandung, paman saudara sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, yang terakhir hakim. Wali mujbir. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang sudah balik berakal dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir. Wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan, tanggung jawab ini dikuasakan kepada agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah. Dan akan disambung ke ijab kabul. Oke, ijab kabul. Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah orang yang berakal sudah tamyiz dan ijab kabul diucapkan dalam satu majelis, tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Lapas ijab kabul diucapkan dalam kata nikah atau tajwid atau yang seperti dengan kata-kata itu. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Berikutnya mahar. Pengertian dan mahar. Mahar itu adalah mas kawin atau pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Ukuran mahar. Ukuran mahar itu salah satu kewajiban suami, ialah simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda, materi, atau kemanfaatan atau non materi. Macam-macam mahar
jenis mahar ada dua, yaitu satu mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Dua, mahar mitsil, yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat. Dan cara membayar mahar ialah satu, wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekalipun. Dua, wajib dibayar separuh apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Macam-macam pernikahan terlarang. Satu, nikah mut'ah. Dua, nikah sigar kawin tekar. Tiga, nikah tahlil. Empat, nikah beda agama. Yang berikutnya hak dan kewajiban suami istri. A. Kewajiban bersama suami istri. B. Kewajiban berkewajiban bergaul dengan istri secara baik, yaitu ada terkandung di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. C. Kewajiban istri. Lanjut, talak, khuluk, pasah, dan iddah. Talak ialah talak melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lapis tertentu. Syarat dan rukun talak. Rukun talak ada tiga, yaitu suami, istri, dan ucapan talak. Adapun syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut. Suami yang menjatuhkan talak. Satu, ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. Dua, balik. Tiga, barakah. Empat, tidak dipaksa. Lalu istri ditalak. Satu, mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Dua, masih dalam masa iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Tiga, macam-macam talak. A. Ditinjau dari proses menjatuhkannya. B. Ditinjau dari segi jumlahnya. C. Ditinjau dari segi keadaan istri. D. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Baik, lanjut kepada khuluk. Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Satu, rukun khuluk ialah suami yang balik berakal dan dengan kemauannya. B. Istri yang dalam kekuasaan suami, maksudnya istri tersebut belum talak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk. C. Ucapan yang menunjukkan khuluk. D. Bayarannya itu suatu yang boleh dijadikan mahar. E. Orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain. 2. Besarnya tebusan khuluk. Lanjut saja ketiga, dampak syar'i yang ditimbulkan khuluk. Oke, dampaknya ialah ketika terjadi khuluk maka suami tidak bisa merujuk istrinya. Nah, itu dampaknya. Lanjut saja untuk mempersingkat waktu, fasak. Secara bahasa fasak berarti rusak ataupun putus. Nah, A. Sebab-sebab fasak. Satu, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya. Dua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Lanjut ke berikutnya, iddah. Iddah itu masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah lagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. A. Macam-macam iddah. Lanjut ke B. Kewajiban suami istri selama masa iddah. Lanjut ke C. Tujuan iddah. Tujuan iddah itu ialah menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri, untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya, dan untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Lanjut ke berikutnya, hadanah. Hadanah itu memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Selanjutnya, rujuk.
Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. A. Hukum rujuk. B. Syarat dan rukun rujuk. D. Saksi dalam masalah rujuk. E. Hikmah rujuk. Yang mungkin itu saja pembacaan materi. Lanjut ke analisis materi. Setelah melihat, membaca serta menganalisa antara buku praktek dan buku praktek siswa, menurut penulis, rasa untuk kompetensi inti sudah sama, namun ada perbedaan jumlah baik dalam segi kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Dari segi kompetensi dasar yang ada pada buku guru ada 4, sedangkan kompetensi dasar yang ada pada buku siswa lebih banyak, ada 5. Pada indikator pembelajaran yang mana di buku guru ada banyak sekali indikator pembelajarannya, sedangkan di buku siswa hanya ada 4 saja. Beralih dari kompetisi inti, kompetisi dasar dan indikator pembelajaran, yaitu pada segi materi. Menurut penulis, di buku siswa juga lebih lengkap penjelasan materinya, mulai dari pengertian nikah sampai ke rujuk. Menurut penulis, buku kurikulum 2013 ini sudah baik, tetapi setelah penulis membandingkan dengan kitab Bidayatul Mujtahid, Sabilul Muhtadin, dan kitab Fathul Mu'in, akan lebih baiknya apabila guru tersebut mempunyai pegangan tambahan apabila ada pertanyaan yang tidak ada di buku siswa tersebut. Bicara tentang metode pendalaman karakter, kegiatan diskusi dan lain sebagainya dalam buku ini, penulis rasa sudah bagus. Adapun mengenai kekurangannya terletak pada bagian materi, akan lebih baiknya ada gambar orang yang sedang melaksanakan nikah. Ya, jadi sumber referensinya ada yang pertama dari buku guru fikih, yang kedua dari buku siswa mata pelajaran fikih kelas 11, yang ketiga dari kitab Sabilul Muhtadin dari Syekh Muhammad Arsyad Abdul Jari, yang keempat dari kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus, yang kelima dari Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani atau Mu'in. Untuk metode pembelajaran yang cocok, yang pertama ada ceramah, tanya jawab, diskusi, reading aloud, demonstrasi, dan bisa lagi ditambahkan metode-metode lain yang cocok dengan materi tersebut. Ya, sekian dari kami kelompok 11. Wallahumma biqil aqwamit thalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.